Selain Engkau, mutiara hatiku. Kemuliaan Bapa, pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah. Pujilah Tuhan, angkatlah tangan yang berpada. Kiranya Halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. No. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan. Marilah kita berdoa, datanglah kepada kami Allah seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Tuhan Allah dimuliakan karena kasih-Nya yang tak terbatas kami alami. Hari ini 10 Mei 2026 kami ada dalam persetujuan jemaat di United di sesi kedua. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang berotoritas. Kehadiran juga dalam persekutuan ini menjadi manifestasi iman percaya bahwa Engkau
Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjungan, bahagiaku ya Bapa. Tuhan, mari kita berdoa untuk anak Soromi dan guru Soromi pelayanan. Kami berdoa pagi ini, kami bersyukur kasih setia serta kami alami dan kami bersama. Ibadah sisi kedua pagi ini bersama dengan anak-anak Soromi, guru-guru Soromi ataupun pelayanan ini BNSL ini. Kami mendoakan mereka, Tuhan berkati, terutama sesudah mereka menyampaikan puji-pujian, mereka akan berpindah tempat bagian Allah belakang gedung ini. Tuhan berkati saat guru-guru Soromi akan menuntun membimbing mereka dalam doa dan pujian, tetapi juga untuk cerita Alkitab. Tuhan berkati anak-anak ini karena mereka lah pilar gereja di masa depan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi dan menyayangi anak-anak. Amin. Dosa itu kita bukan kepada
kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, ini kami jemaat ini Indonesia ini datang bersekutu memuji dan memuliakan Nama. Kiranya Engkau Tuhan Allah akan memberikan kemampuan kepada kami dan mengerti ketika kami beribadah sebenarnya. Bapa di surga, kami sering menyakiti hati, sering kami bersama-sama, kami sering lupa memuliakan Tuhan, kami sering memainkan kepentingan diri sendiri. Kami sering sulit mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak karena keegoisan kami. Padahal kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik. Segala kekurangan kami sebagai anak-anak yang lemah, baik di dalam iman dan pengharapan, kami harus sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Dengan segala kerendahan dan kelemahan kami ingin memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Basuh dan layakkan kami di hadapan-Nya, pemurah dan mengasihi. Hendak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepada Amin. Dengan kita sama-sama dengan Kidung Jemaat nomor 29 ayat 3 dan dimuka Tuhan Yesus. Dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka. Karena begitu besar kasih Allah kami, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan dan beroleh hidup yang kekal. Demikian janji anugerah Allah. Akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agungkan Tuhan, betapa baikkah Tuhan. Kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tenang.
sejahtera. Mari kita berdiri, dipujian secara berbalasan. Sekarang ini kemuliaan adalah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 sampai 4 dan ayat 19 sampai 21. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang menghadiri rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Demi putranya dipuji Marilah kita berdoa untuk mempercayai kita firman Tuhan. Berdoa Tuhan dipuji dan dimuliakan karena kasih-Nya kami alami pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026, dan kami ada dalam persekutuan Gereja Presbyterian sesi saat kami mau membaca dan mau merenungkan firman. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 1 Korintus pasal 2 ayat 5. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Bunyinya demikian: hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya,
maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu. Kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam bacaan pokok-pokok doa. Saya akan membacakan daftar hari ulang tahun anggota jemaat dan daftar hari ulang tahun perkawinan mulai dari tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 2026. Minggu 10 Mei, Bapak Michael Yakob Israel Reung, HUT ke-49 di kolom 6. Ibu Meilani Yolanda Manopo, HUT ke-49 di kolom 14. Dan Senin 11 Mei 2026, Ibu Meiti Amelia M. Kalalo, HUT ke-56 di kolom 3. Bapak Hendrikus Mokili, HUT ke-55 di kolom 9. Dan Bapak Markus Martin Mewengkang, HUT ke-44 di kolom 10. Serta Saudara Angelo Excel Surya, HUT ke-27 kolom 14. Selasa 12 Mei 2026, Saudari Estelina Regina Kodowati, HUT ke-17 kolom 3. Adik Debbie Melani Tolingi, HUT ke-10 kolom 4. Ibu Evi CM Pusung, HUT ke-77 di kolom 7. Dan Ibu Rosina Mari Pangkerego, HUT ke-73 kolom 7. Dan adik Jennifer Meilani Mewengkang Ella, HUT ke-8 kolom 10. Ibu Petronella Miske Mantiri, HUT ke-62 di kolom 12. Dan Saudari Hartika Anggreni Mala, HUT ke-24 di kolom 12. Rabu 13 Mei 2026, adik Michael M. Walangitan, HUT ke-14 kolom 8. Ibu Ifke Teresia Salangka, HUT ke-54 di kolom 9. Dan adik Cariska Injili Mekel, HUT ke-14 di kolom 13. Kamis 14 Mei 2026, Ibu Maria Salauhiang, HUT ke-56 di kolom 9. Dan Ibu Meiti Mamangke, HUT ke-58 di kolom 10. Jumat 15 Mei 2026, adik Morgan Mateo Polak, HUT ke-15 di kolom 1. Bapak Freli Reno Marcelino Kaunang, HUT ke-51 di kolom 1. Dan Bapak Meldi Peter Lasawengan, HUT ke-59 di kolom 1. Dan Bapak Elia Manuel Modati, HUT ke-28 di kolom 2. Dan Saudara Michael Yohanes Raintung, HUT ke-22 di kolom 8. Sabtu 16 Mei 2022, Bapak Rey Risiano Immanuela Lautongan, HUT ke-32 di kolom 1. Saudara Samuel Devrik Alo, HUT ke-21 di kolom 1. Dan Bapak Rizky Reynald Oro, HUT ke-32 kolom 5. Serta Saudara Rekstad Ariel Jeremy Wawointana, HUT ke-21 di kolom 10. Mereka yang berhari ulang tahun perkawinan, Minggu 10 Mei 2026, keluarga Walangitan Wowor, HUT ke-28 di kolom 8. Senin 11 Mei 2026, keluarga Winarno Leleng Boto, HUT ke-14 di kolom 5. Selasa 12 Mei 2026, keluarga Rotin Suluk Karambut, HUT ke-36 di kolom 10. Dan Jumat 15 Mei 2026, keluarga Misa Majid, HUT ke-37 di kolom 1. Dan keluarga Patirani Rengkung, HUT ke-26 di kolom 1. Sabtu 16 Mei 2026, keluarga Kondorarung, HUT ke-34 di kolom 8. Dan keluarga Boham Lapian, HUT ke-19 di kolom 14. Mereka yang sakit yang ingin didoakan itu Bapak Reki Sinewe, kolom 9, dirawat di Rumah Sakit Advent. 2. Ibu Mary Saluhiang, kolom 9, dirawat di Rumah Sakit Advent. Dan Ibu Aneke Mondor, dirawat di Rumah Sakit Malalayang, kolom 14. Demikian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin dan juga
ada yang boleh hadir mengambil bagian ikut dalam persekutuan ini. Kami sama-sama bersyukur. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam persekutuan ini kami tentu berdoa untuk ibadah yang sementara berlangsung. Tuhan tetap berkati untuk kelanjutannya sampai berakhir. Layan khusus kolom 14 Pak Penatua Maksi Senda, Pak Diaken Michael Memangke, Koordinator pelayanan ibadah pada sesi kedua ini Pak Penatua Ronald Kalesaran, semua teman-teman pelayan khusus, baik penerima jemaat tetapi juga yang tentu dikuotakan untuk puji-pujian. Tuhan berkati semua jemaat, pegawai kostor tetapi juga Panji Yosua yang sementara melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati. Ibadah yang sementara berlangsung ini pun dipancar siarkan oleh Radio Republik Indonesia di Manado ini. Tuhan memberkati. Juga dalam kehadiran di ibadah sesi kedua ini dari Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Manado yang terkasih Ibu Ansya Watimuri. Tuhan memberkati bila sebentar ada hal-hal yang hendak disampaikan oleh Ibu Ansya Watimuri sebagai Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Manado. Kami berdoa untuk juga pemain keyboard, kantoria, operator LED. Tuhan menolong dan memberkati karena masih terus berjalan untuk persekutuan ibadah ini. Kiranya kasih sayang Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami, terutama lagi bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Doa kami, program pelayanan dan pembangunan di Gemim Ebenezer Bumi Beringin, Tuhan berkati. Baik panitia, badan pekerja, seluruh perangkat pelayanan, tetapi juga untuk seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 15. Semua unsur, baik anak sekolah minggu, remaja pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, dan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah dibacakan merayakan ulang tahun, baik hari ini, minggu yang berjalan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati sukacita yang akan mereka hadapi dan alami. Tuhan teguhkan kesukacitaan mereka menikmati umur panjang. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang dalam gumul sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing, yang boleh dibacakan tadi, tetapi juga ada yang tidak dibacakan tetapi dalam pergumulan sakit. Tuhan menolong mereka. Upaya dan usaha yang positif Tuhan berkati. Yang dirawat di rumah sakit diberikan juga ketabahan, kesabaran, ketekunan. Proses yang sementara berlangsung Tuhan berkati. Para dokter juru rawat, obat-obatan yang diberikan, diminum, disuntikan, diinfuskan, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan dihadapi di minggu yang berjalan. Kiranya semua terkoordinasi secara baik sehingga pelayanan prima dan berkualitas itu yang dapat diterima dan diaktualisasikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan yang ada di Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Kiranya tahapan-tahapan untuk penyelesaian taman kanak-kanak, pastori, dan
aula. Tuhan memberkati. Ada banyak respons, ada banyak yang berkontribusi. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk program yang akan dihadapi oleh Bipra Jemaat, baik untuk program di jemaat di wilayah tetapi juga di tingkat sinode, termasuk wanita Kom-Ibu mempersiapkan choir untuk ikut dalam lomba di Modo Inding pada bulan ini tanggal 23 dalam rangka Hari Persatuan Wanita Kom-Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga pria kaum bapa yang akan mempersiapkan untuk pelaksanaan Hafsah pria kaum bapa. Jemaat-jemaat di wilayah Manado Teling akan menjadi tuan dan nyonya rumah, termasuk di Eben Ezer Bumi Beringin. Akan dilaksanakan lomba vokal grup teladan. Tuhan memberkati panitia yang sudah dilantik untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kami. Tuhan memberkati Presiden Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, Kabinet Merah Putih, pemerintah yang ada di provinsi-provinsi termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE dan keluarganya. Tuhan memberkati Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkai dan keluarganya. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di Kota Manado, baik Wali Kota Pak Andre Ango dan keluarganya, Wakil Wali Kota Pak Penatua Dr. Richard Sualang dan keluarganya. Tuhan memberkati pemerintah di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan. Tuhan memberkati warga Kota Manado agar senantiasa merespon dan mengapresiasi program dari pemerintah Kota Manado, terutama untuk keamanan, untuk ketertiban, untuk kerukunan, tapi juga untuk kebersihan di lingkungan kami masing-masing. Tuhan memberkati. Maka terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sesaat lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Belum baca ini. Puji-pujian dari Jemaat Kolom 14 diundang, dan sesudah itu dari PMTI, dan sesudah khotbah puji-pujian dari remaja jemaat.
kasih kepada PMTI, yaitu Perhimpunan Masyarakat Toraja di Indonesia. Terima kasih atas sumbangan puji-pujian.
Selamat pagi, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, yang beriman pasti bersyukur. Yang bersyukur pasti beriman kepada Tuhan. Kita diberi anugerah hari yang ke-10 di bulan Mei ini. Kita harus bersyukur untuk iman yang kita miliki, yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk boleh menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Sebab imanlah yang membuka cakrawala berpikir bahwa kita terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kewajiban kita untuk membaca kembali apa itu iman, supaya ruang hidup kita jelas dan tidak bias dalam beraktivitas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah perkataan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dilengkapi dengan lampiran-lampiran tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru yang beriman. Iman dalam bahasa Ibrani itu emun. Kalau dalam bahasa Yunani pistis atau pisteo. Ini yang hendak kita renungkan di minggu ini, minggu kedua di bulan Mei ini. Saudara-saudara, Paulus yang terdidik secara ketat dalam Taurat, yang berguru pada Gamaliel, tidak memakai lagi Taurat untuk menjadi acuannya dalam memberitakan Injil, tetapi sudah berpola dan bersentralnya pada Yesus Kristus yang adalah hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat atau Sofia, tetapi juga kekuatan Allah atau dinamisto, adalah suatu yang memberikan kekuatan bagi Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus. Paparan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia atau dunia menjadi perenungan kita. Kalau kita melihat judul daripada perikop ini seperti hikmat Allah versus hikmat manusia, sebagai pencerahan kita harus aminkan bahwa hikmat manusia itu rasional tapi sekular. Kalau hikmat Allah itu irasional tapi dalam kenyataannya real. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara, bacaan ini tidak sekadar perenungan rutin mingguan, tapi ada kaitannya dengan realitas kekinian karena ada fenomena real. Orang percaya baik personal, baik komunal, tetapi juga secara kelembagaan, secara institusional. Sering orang mencampur adukan hikmat Allah dan hikmat manusia, yang pada prinsipnya hikmat Allah melampaui segala akal pikiran. Dapat dikatakan dua kekuatan ini nampak dalam persekutuan jemaat Korintus yang dilatar belakangi oleh budaya, oleh niaga, oleh pendidikan, dan oleh pengetahuan filsafat. Kita harus akui bahwa sebelum Paulus atau sebelum perjanjian baru, perjanjian lama, dunia filsafat sudah berkembang. Kita tahu dari Thales, kita tahu Plato, Aristoteles, ataupun Socrates. Dan karena itu ada di Korintus. Tidak heran orang Korintus diperhadapkan dengan opsi
pilihan dan menjadi dilematis karena mencampur adukan hikmat Allah dan hikmat dunia, sehingga sulit untuk menentukan dan memutuskan mana hikmat Allah dan mana hikmat manusia. Pencerahan Paulus di Korintus kiranya juga hendak mencerahkan kita di era digital ini untuk insaf bahwa dunia sekarang ini sedang mengalami perkembangan yang pesat dan dahsyat, tapi harus ingat Tuhan yang lebih dahsyat dan super dahsyat. Paulus secara jujur dan terbuka menyatakan bahwa ia memberitakan Injil Yesus Kristus bukan dengan kata-kata yang indah, bukan hikmat dari dirinya sendiri, tapi semata-mata kekuatan dan kekuasaan Tuhan atas dirinya yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Semua ada dalam otoritas Tuhan yang berdaulat. Dimanapun dan kapanpun itu dapat terjadi kala Tuhan berkehendak. Kalau mau mengandalkan hikmat manusia atau duniawi, ada risiko dan konsekuensinya menanti. Sebaliknya, kalau mau mengandalkan hikmat Tuhan, kebahagiaan menjadi bagian hidup. Aktivitas pasti membawa sukacita. Pencerahan lagi ya, Menara Babel adalah bukti orang mengandalkan hikmat duniawi. Yesaya pasal Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Maka seperti itulah pemberitaan salib menurut Paulus adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena salib adalah hikmat Allah yang begitu dalam. Nilai salib itu kekuatannya tidak bisa terukur. Nyatanya sampai sekarang semua orang yang percaya pada salib itu memperoleh hikmat yang luar biasa. Ingat Salomo, hikmatnya melebihi hikmat dari segala bangsa. Tuhan anugerahkan itu baginya, sehingga banyak orang datang berguru padanya. Ini pun menandakan bahwa hikmat Israel adalah hikmat Yahweh, hikmat paling teratas, hikmat dari Tuhan pemilik kosmos ini. Sebelumnya juga Rasul Paulus menulis di Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Paulus menyatakan dengan iman bahwa alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, tak terselami keputusan-keputusannya. Siapa pernah menjadi penasehat Tuhan? Siapa pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan? Sehingga Paulus harus menyimpulkan begini, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus orang berhikmat dari hasil belajarnya yang ketat, tapi ia harus tunduk di bawah hikmat dan kekuatan Allah yang membawa dia menjadi duta, penginjil yang hebat. Substansi iman dan hikmat dalam bacaan ini diingatkan Paulus supaya jemaat jangan terjebak pada kecerobohan yang ditawarkan oleh orang-orang bodoh yang mengikuti hikmat duniawi. Kapal Titanic yang super canggih, didesain konstruksinya secara hebat,
sebetulnya berdasarkan hikmat Tuhan. Akhirnya tenggelam karena penciptanya tidak lagi mengandalkan hikmat Tuhan, malah angkuh dengan perkataan yang menghujat Tuhan. Maka kesombongan menjadi dasar malapetaka, ribuan nyawa penumpang melayang lenyap. Sebetulnya masih ada lagi banyak realitas yang dapat diungkapkan sebagai perenungan tentang hikmat Allah yang super dahsyat itu. Namun kita ke ruang lingkup jemaat, bahwa firman Tuhan hari ini memberi pembelajaran yang baik dan berharga. Berdoalah kepada Tuhan, minta hikmat untuk menghadapi setiap tantangan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tetapi beraktivitaslah berdasarkan kekuatan Allah. Karena itu bersyukurlah setiap pagi, datanglah di sini setiap minggu, duduk untuk mendengarkan hikmat, karena ini rumah hikmat. Iman pun pasti teguh dan tangguh. Ingat, ada realitas yang menjadi bagian Tuhan untuk dikerjakannya bagi kita, bukan kita. Tuhan yang akan mengerjakan. Kita pun nanti pasti akan tiba pada pengakuan dengan anggukan kepala dan bibir berucap, luar biasa tuh Tuhan. Tuhan Yesus itu hebat. Tidak ada yang mustahil baginya. Kalau begitu ucapan kita, berarti kita beriman, berarti kita percaya sungguh, berarti kita mengandalkan Tuhan dan bersyukurlah selalu. Dengan demikian ruang iman kita terbuka, mata hati kita melek. Kekuatan Allah jadi patokan. Ekspektasi apapun serahkan pada Tuhan sebagai penguasa yang berdaulat atas buana ini. Karena itu jangan ada orang memegahkan diri, kata Paulus. Abaikan saja hikmat manusia dengan perkataan tidak perlu ibadah. Waktu kerja semua tak kurang, kesempatan meraih untung semua hilang, usaha semua gagal, pintu relasi semua tak tutup. Itu kan perkataan-perkataan hikmat duniawi. Kesalahan bertutur itu harus dihindari, karena beresiko. Adalah lebih baik kita datang kepadanya minta pintu berkat supaya dibuka. Adalah lebih baik kita minta kesehatan yang prima dari Tuhan supaya Tuhan anugerahkan untuk boleh beraktivitas. Hikmat itu adalah power spiritualitas, walau sering mungkin dikatakan irasional, tapi tidak terbatas. Hikmat dunia adalah rasional dan sekular, dan ada batasnya. Realitas hidup ada banyak pilihan yang perlu kita kaji dan perlu kita teliti, tentu secara presisi, sebab tanpa meneliti secara bijak kita akan terbawa pada pilihan yang menyengsarakan. Dan terkadang atau ternyata hikmat manusia yang kita ikuti membuat kita ada dalam kebodohan. Karena itu dasar pijakan hikmat Allah ialah kekuatan otoritasnya. Hikmat manusia awalnya baik tapi endingnya buruk. Sebab itu tema kita, iman jangan bergantung pada hikmat manusia, bergantung pada Tuhan Allah. Ada tokoh yang mengungkapkan lebih baik orang bergantung pada Tuhan daripada gak bergantung pada sesama manusia. Itu tuh betul.
logikanya ialah orang hidup yang Tuhan yang kasih ini, logikanya hidup ini Tuhan yang punya. Bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada sesama manusia. Dimanapun kita berada, kita harus andalkan hikmat Allah sebagai perisai. Kekuatan Allah kita pakai karena kekuatan kita terbatas. Andalkan kekuatan dari Tuhan, itu modal dan bekal. Kita akan beraktivitas dalam perjalanan hidup, baik pribadi maupun keluarga, kalau kita pakai hikmat atau kita minta hikmat, pasti Tuhan akan berikan. Ada kata-kata orang dalam bahasa-bahasa sederhana, praktis, bahasa Manado, so itu kok pakai hikmat, bukan cuma kerja. Setelah makan, tak salah makan, so itu kok pakai hikmat kalau mau makan. Seperti itu terkadang kita harus dengarkan. Oleh sebab itu, di kesempatan inilah kita belajar tentang hikmat Tuhan Allah di atas segala-galanya, mengatasi hikmat manusia. Sekali lagi, hikmat manusia ya tentu pakai logika, walaupun hikmat Allah harus kita aminkan secara spiritual bahwa hikmat Allah melebihi segala-galanya yang terkadang menurut kita tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan. Selamat kita berhari Minggu, selamat kita beraktivitas, pakailah hikmat, tetap andalkan Tuhan. Itu iman kita yang tentu kokoh dan tangguh. Tuhan memberkati kita semua di hari ini, bahkan di minggu yang berjalan ini. Amin. Diundang pemuda remaja untuk dapat membawakan puji-pujian. Sudah itu ada kolom 11. Ada. Sesudah itu nanti kolom 11.
Selanjutnya diberikan kesempatan Jemaat Kolom 11. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh besar karunia
Yesus Kristus, saat ini kami akan membacakan sampul-sampul syukur yang masuk di ibadah di saat ini. Yang pertama, persembahan persepuluhan dan persembahan bulanan tetap keluarga. Keluarga Montolalu Kota kolom 5 bulan Mei, keluarga Makaenas Candradi kolom 11 bulan Mei, keluarga Sumual Bilalang kolom 14 bulan Mei, keluarga Boham Lapian kolom 14 bulan Mei, keluarga Patirani Tangkere kolom 1 bulan Mei, keluarga Boham Lapian kolom 14 bulan April, keluarga Bapak Steady Owai kolom 14 bulan Mei, keluarga Rosanger kolom 11 bulan Mei, keluarga Syah Putra Sengke kolom 1 bulan Mei, keluarga Salomon Stendean kolom 11 bulan Mei, keluarga Eman Mewengkan kolom 5 bulan Mei, keluarga Tumelap Wakari kolom 15 bulan Mei, keluarga Kaeng Suot kolom 14 bulan Mei, keluarga Pangerapan Tangkere kolom 1 bulan Mei, keluarga Karaseran Tasui kolom 8 bulan Mei, keluarga Olei Kolanus kolom 8 bulan Mei, keluarga Sumual Pangumpia kolom 14 bulan Mei, keluarga Sumual Wongo kolom 14 bulan Mei, keluarga Bapak Gilbert Korwati kolom 1 bulan Mei. Sampul syukur HUT pribadi, Ibu Maria Rose dalam keluarga Rosanger kolom 11, adik Feran Gavi Sumual, keluarga Sumual Bilalang kolom 14. Sampul syukur HUT pernikahan, keluarga Makaenas Candradi kolom 11, keluarga Karaseran Asui kolom 8, dan keluarga Julius Selvanus kolom 15. Demikian sampul-sampul syukur yang masuk. Jemaat diundang berdiri. Kita lakukan Tuhan Pencipta Semesta ayat yang pertama. Bapa kekal surgawi, di persekutuan yang beribadah di siang hari ini, kami boleh menyatakan syukur kami lewat pemberian persembahan. Maka kami bermohon ya Tuhan, terimalah persembahan kami, sambil Engkau berkati dan kuduskan, agar supaya persembahan ini boleh terpakai secara baik, secara benar, dan secara bertanggung jawab untuk menopang setiap pelayanan Tuhan, baik di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin maupun dimanapun Engkau berkenan persembahan ini untuk dapat digunakan. Berkati kami semua ya Tuhan, yang sudah memberi dengan penuh sukacita iman. Biarlah berkat Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa yang berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan ibadat saat ini bersama kita telah hadir Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Manado, Ibu Anshe Watimuri, yang akan menyampaikan beberapa hal tentang El-Lai. Diundang. Shalom, damai di hati. Yang terhormat
Bapak Pendeta Henry Raymond Kuhon MTH yang menjadi kadim dalam ibadah di hari ini dan juga selaku Ketua Wilayah Gemim Manado Teling. Yang saya hormati Badan Pekaja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin bersama seluruh Pelsus dan juga sekalian jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu di tempat ini. Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diperkenalkan tadi, saya Ansyawati Muri saat ini dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia di Manado. Kantor kami tidak jauh dari sini, ada di Jalan Diponegoro nomor 82. Dan Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Manado sudah hadir di Sulawesi Utara sejak tahun 1968. Kantor pertama kami ada di sudut Gereja Gemim Sentrum di Jalan Sarapung. Dan tahun 2001 berpindah ke alamat sekarang yang di Jalan Diponegoro nomor 82. Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Manado ini melayani 4 provinsi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Gorontalo. Lembaga Alkitab Indonesia sendiri, Ibu dan Bapak, ini merupakan lembaga nirlaba intah denominasi, jadi melayani semua denominasi gereja. Saya sendiri berjemaat di Gemim Paulus Matungkas, wilayah di Malak, di Minahasa Utara. Itu bukti bahwa kita atau Lembaga Alkitab Indonesia ini hadir untuk semua gereja, karena LAI sejak awal telah menjadi badan logistik gereja. Ada 4 perwakilan lainnya yang membantu pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia selain kantor pusat kami di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Ada perwakilan Medan, Makassar, Jayapura, dan Surabaya. Visi kami, Ibu Bapak, visi Lembaga Alkitab Indonesia adalah firman Allah menjangkau semua generasi. Ini artinya bahwa firman Tuhan harus selalu hadir di tiap masa, dari generasi ke generasi. Ada 3 tugas pokok yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa, sehingga Alkitab hadir dalam bahasa-bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti. Dalam perjalanan pelayanannya LAI sudah kurang lebih 39 Alkitab bahasa daerah, Alkitab lengkap PLPB yang telah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan itu sudah digunakan oleh gereja-gereja yang masih memelihara penggunaan bahasa daerah dalam peribadahan mereka. Kemudian tugas yang kedua adalah mencetak atau memproduksi Alkitab. Kita bersyukur bahwa negara kita punya percetakan Alkitab sendiri, jadi tidak dicetak di percetakan luar. Oleh karenanya Bapak Ibu tidak menemukan catatan kaki dalam Alkitab kita isi di luar tanggung jawab percetakan. Jadi ada percetakan Alkitab sendiri di Jakarta, Ibu Bapak bisa mengunjunginya di Desa Nanggewer di Bogor. Lalu tugas yang ketiga adalah pendistribusian Alkitab. Dalam proses pendistribusian Alkitab ini, Ibu dan Bapak ada dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dilakukan dengan penjualan melalui toko-toko buku atau supermarket, sebagaimana yang Bapak Ibu banyak temui. Nah, yang dilakukan untuk melalui penjualan ini sepenuhnya digunakan untuk menopang, membantu operasional Lembaga Alkitab Indonesia, karena tadi dikatakan kami sebagai lembaga nirlaba. Lalu yang kedua itu dilakukan melalui program yang disebut program Satu Dalam Kasih. Nah, ini dilakukan pembagiannya gratis atau tidak perlu membayar, tapi difokuskan kepada jemaat Tuhan yang berada di wilayah-wilayah terpencil dan yang secara ekonomi mereka tidak dapat membeli Alkitab sendiri. Terpencil dalam hal ini wilayahnya jauh dari toko buku atau sulit untuk dijangkau. Nah, mereka inilah yang kami topang melalui program Satu Dalam Kasih.
Program ini sudah kami lakukan sejak tahun 1988 dan setiap tahun 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya diberikan secara gratis kepada umat Tuhan di wilayah-wilayah yang telah kami survei 1 tahun sebelumnya. Kami melakukan sosialisasi dan presentasi seperti ini setiap hari Minggu ataupun juga di hari lain, itu untuk mengajak umat Tuhan dari berbagai denominasi, dari berbagai kalangan untuk kita bersama-sama bergandengan tangan mengupayakan Alkitab ini bisa hadir untuk umat Tuhan yang tidak mampu tersebut. Jadi hasil dukungan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu nanti itu sepenuhnya digunakan untuk pengadaan Alkitab dalam program Satu Dalam Kasih, bukan digunakan untuk operasional Lembaga Alkitab Indonesia, karena kami sudah menerapkan PSAK 45 khusus untuk Yayasan Nihlaba, dan kami juga diaudit oleh audit internal, auditor eksternal, jadi kantor akuntan publik independen, untuk mempertanggungjawabkan setiap dukungan yang telah diberikan umat kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk disalurkan kepada daerah-daerah terpencil. Tahun ini Ibu dan Bapak, sebagaimana pada slide, ada daerah-daerah yang saat ini dalam doa dan harap menantikan uluran tangan kita bersama supaya mereka juga bisa memiliki Alkitab hadir di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Ya, ini daerah-daerah yang tahun ini akan menerima bantuan Alkitab hasil dukungan kita semua. Kita akan menyaksikan video perjalanan program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia yang kami lakukan di tahun 2025. Pada saat itu saya mendapat tugas ke Pulau Taliabu untuk mendistribusikan Alkitab bantuan dari seluruh umat Tuhan. Kita akan saksikan video berikut ini. Video SDK, bukan yang rampi. Karena itu menjadi makanan kami yang membawa kami sampai pada hari ini. Itu Alkitab. Karena kami belajar dari situ, kami bertumbuh itu dari Alkitab sendiri. Kami belajar dan juga kami praktekkan. Bisa oleh Alkitab memilihnya memang cukup ramah bagi jemaat kami di pedesaan, dan ini menjadi pergumulan kami selama ini, dan puji Tuhan pergumulan itu juga dijawab melalui Lembaga Alkitab Indonesia dengan wujudnya hari ini hadir di tengah-tengah kami dan menyerahkan Alkitab ini. Sepanjang tahun 2025, Tuhan telah menuntun langkah kita. 155.000 Alkitab telah menjangkau umat Tuhan yang begitu merindukan sentuhan firman-Nya. Terima kasih kepada para mitra yang telah membuka pintu harapan bagi mereka yang selama ini sulit memiliki Alkitab. Toko yang menjual bacaan-bacaan rohani maupun Alkitab itu tidak ada, bukan jarang, tapi tidak ada sama sekali. Sehingga untuk mendapatkannya butuh menyeberang ke provinsi, dan itu menempuh perjalanan sekitar 8 sampai 9 jam. Dan pada tahun 2026, kita kembali berjalan bersama. 155.000 Alkitab dan bagian-bagiannya akan diteruskan ke Dairi, Lampung Tengah, Sintang, Mahakam Hulu Kutai Barat, Barito Timur, Rampi, Sumba Tengah, Wewewa, Kodu, Lama Hole, Rote Barat Daya, Midi,
terus mengambil bagian dalam karya Tuhan yang mulia ini, agar firman hadir, menguatkan, dan menerangi setiap umatnya dimanapun mereka berada. Ya, Bapak Ibu, itu video perjalanan program 1 dalam kasih tahun 2025 dan kami memang harus mendokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada umat. Alkitab yang dibagikan mulai dari Alkitab untuk anak-anak sampai Alkitab edisi studi untuk membantu para hamba Tuhan yang melayani di wilayah-wilayah pelosok. Dan ini contoh Alkitab yang kami bagikan kepada jemaat yang nanti akan menerima. Satu Alkitab program 1 dalam kasih itu bernilai Rp105.000. Ibu Bapak bisa mengambil bagian dalam karya bersama ini untuk supaya umat Tuhan bisa memiliki Alkitab secara khusus yang tadi daerahnya telah disebutkan, yang saat ini mereka ada dalam doa untuk bisa mendapatkan Alkitab. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Lembaga Alkitab Indonesia oleh Gemim Ebenezer Bumi Beringin untuk kami boleh melakukan sosialisasi, dan juga terima kasih untuk dukungan yang diberikan untuk pelayanan program 1 dalam kasih. Ibu Bapak yang secara pribadi tergerak, terketuk hatinya untuk juga mengambil bagian dalam program ini, bisa meminta amplop persembahan seperti ini kepada saya nanti setelah keluar, dan bisa mendukung baik secara pribadi ataupun komunitas ataupun juga dalam kalau Ibu Bapak mau meneruskan informasi ini kembali kepada orang-orang lain ya, Ibu Bapak kenal hatinya adalah hati misi untuk pengadaan Alkitab. Itu informasi pertama. Informasi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang Alkitab Terjemahan Baru 2 yang sudah diterbitkan dari tahun 2023 dan saat ini Ibu Bapak sudah bisa menemukannya di pasaran. Ibu dan Bapak, Alkitab Terjemahan Baru 2 ini untuk memperbaharui Alkitab Terjemahan Baru yang diterbitkan atau mulai digunakan di Indonesia tahun 1974. Tapi proses pekerjaannya itu sudah dimulai dari tahun 1950. Jadi kalau dihitung kurang lebih 70 tahun teks yang ada, umur teks yang ada di dalam Alkitab Terjemahan Baru. Slide berikutnya. Nah, ini adalah perjalanan penerjemahan Alkitab di Indonesia. Slide berikutnya. Ibu dan Bapak, mari kita lihat perbedaan dari Alkitab Terjemahan Lama dengan Alkitab Terjemahan Baru 1974 yang mungkin Bapak Ibu masih gunakan saat ini. Ada perbedaan yang cukup mencolok untuk penggunaan teks yang ada di sana. Nah, kenapa Alkitab kita perlu untuk diperbaharui? Ibu dan Bapak, ada 3 hal. Yang pertama, bahwa bahasa penutur itu mengalami perubahan. Ada kosakata kita yang hilang ataupun juga kosakata kita bertambah. Lalu yang kedua, terjadi perkembangan terhadap ilmu penerjemahan, dan yang ketiga, perkembangan terhadap studi biblika yang memberi pengaruh terhadap teks dan penulisan yang ada di dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Pada slide Bapak Ibu dan bisa melihat contohnya kata ganja. Itu ada dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17. Jadi kata ganja dulu berarti sebagai diartikan atau dalam hasil serapan dari bahasa Jawa yaitu gonjo. Tapi dalam perjalanannya telah mengalami pergeseran makna. Sekarang orang tidak memahami ganja sebagai tiang, tapi sebagai narkotika. Oleh karenanya dalam TB2 kata ganja sudah digantikan menjadi tiang. Jadi Ibu Bapak dalam TB2 tidak lagi menemukan kata ganja dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17 atau di bagian Alkitab Perjanjian Lama yang masih mencantumkan kata ganja. Lalu apa yang menjadi dasar pembaruan? Ada 4 hal. Yang pertama ejaan dan penulisan, kedua kosakata, 3 pembaruan dari segi penerjemahan, dan yang keempat yang menyangkut interpretasi terhadap teks-teks sumber. Contoh dari ejaan dan penulisan kata korban dan kurban. Dalam TB kata korban kita masih temukan hampir di semua, hampir sama, baik yang
sebagai objek penderita maupun bukan objek penderita. Dalam TB2 yang bukan sebagai objek penderita, dia sudah direvisi atau diperbaharui menjadi kata kurban. Jadi contohnya kurban persembahan, kurban bakaran. Kemudian dari segi kosakata, contoh dalam Amos 5 ayat 7. Di sana ada kata ipu dalam TB, tapi dalam TB2 kata ipu sudah dibarui menjadi racun pahit, supaya umat dapat membaca dan lebih memahami. Kemudian dari segi pembaruan dari segi penerjemahan, ini dalam Kisah Rasul 26 ayat 14. Saulus dalam perjalanan ke Damsik, di situ ada teks sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kata galah rangsang ini, Ibu dan Bapak, dalam TB2 itu mengalami pembaruan menjadi sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Diambil dari kata dasar Yunani kentron, yaitu tongkat runcing. Ini tongkat yang biasa dipakai oleh para gembala untuk menundukkan hewan-hewan gembalaannya. Kemudian pembaruan yang menyangkut interpretasi dan teks-teks sumber. Pada slide contoh kata kulit lumba-lumba. Setelah diteliti bahwa dia tidak selalu harus kulit lumba-lumba. Oleh karenanya dalam TB2 sudah diperbarui menjadi kulit halus. Ibu Bapak, itu contoh kecil, sebagian kecil dari teks kosakata atau hasil interpretasi yang mengalami perubahan di dalam TB2. Ibu Bapak, jika nanti Ibu Bapak membeli Alkitab Terjemahan Baru 2, pastikan ada logo stiker warna biru yang seperti tampak pada layar. Dan nanti di dalam Alkitab yang Ibu Bapak beli itu ada barcode yang Ibu Bapak bisa scan kamera, lalu nanti akan keluar PDF penjelasan tentang perubahan ataupun juga penjelasan kenapa perlu diperbaharui. Ada banyak contoh yang tercantum di sana. Kalau yang kami tampilkan ini hanya sebagian kecil saja sebagai informasi. Dalam tiap kali kami melakukan presentasi dan sosialisasi seperti ini, kami juga membawa serta Alkitab Terjemahan Baru 2 dipamerkan. Ibu Bapak bisa membelinya nanti, ada potongan harga 20% untuk setiap pembelian. Itu informasi kedua tentang Alkitab Terjemahan Baru 2, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Gemim Ebenezer Bumi Beringin yang telah memberikan kesempatan kepada Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Manado untuk hadir dan melakukan sosialisasi tentang program Satu Dalam Kasih dan juga Alkitab Terjemahan Baru 2. Kami berterima kasih untuk dukungan yang diberikan untuk program Satu Dalam Kasih, dan juga untuk jemaat Tuhan kami ucapkan terima kasih karena bersedia untuk mendengarkan kisah pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, dan semoga Tuhan menggerakkan hati kita semua untuk juga mengambil bagian dalam karya bersama ini menghadirkan Alkitab untuk semua orang. Shalom. Bapak Ibu, untuk menunjang penerbitan Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk jemaat-jemaat atau yang berada di daerah terpencil, maka saat ini akan dijalankan pundi ekstra bagi kita sambil kita menyanyi Tuhan Pencipta Semesta.
Jemaat sekalian, selesai ibadah di depan gereja ada penjualan Alkitab. Bagi yang membutuhkan silakan menghubungi petugas yang ada. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini, maka disampaikan terima kasih khusus kepada Kadim yang telah melayani dalam persekutuan ibadah, Bapak Pendeta Henry Raymond Kuhon, Magister Teologi. Terima kasih kepada pendamping Kadim, pelayan khusus kolom 14, P2 Penatua Martin Kasenda, P3 Diaken Michael Mamangkei. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir dan beribadah pada ibadah sesi kedua ini, dan kepada saudara-saudara yang telah menunjang persekutuan ibadah saat ini, organis, Saudara Matthew Rarung, kantoris, Saudari Monik Palit dan Saudari Elizabeth Manumpil, juga operator LED, Saudara Theo Palit, disampaikan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pujian yang telah membawakan pujian dari kolom 14, kolom 11, remaja dan pemuda jemaat. Khusus juga terima kasih kepada saudara-saudara kita yang berasal dari Toraja yang terhimpun dalam Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia yang telah beribadah di Rumah Gereja Ebenezer Bumi Beringin dan telah membawakan puji-pujian. Disampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian, selamat hari Minggu. Sekian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur menjelang ibadah ini akan ditutup. Doa kami, ada program dari Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin yang akan dilaksanakan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami akan beribadah tamasya atau ibadah di outdoor. Tuhan memberkati panitia dan seluruh pelayan khusus, tapi juga jemaat. Bahkan di minggu ini akan ada pelaksanaan sidang majelis jemaat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Bapa dari Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Bila kami pulang selesai ibadah ini, Tuhan tuntun bimbing tibakan dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing. Ini ungkapan pinta doa, syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita nyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.